Bab 2, mendapatkan kemampuan bawah air. Randall tercengang dengan pemandangan yang sangat aneh itu. Namun, tak lama kemudian, dia kembali tersadar. Sebelum menyentuh kulitnya, kabut air itu langsung tersedot ke dalam inti naga bersisik dan dimurnikan menjadi cairan berwarna biru. Inti naga bersisik itu menyerap sebagian besar cairan berwarna biru itu, sementara sebagian kecil lainnya digunakan untuk memperkuat tubuh Randall. Randall terkejut saat melihat hal itu. Oleh karena itu, dia bergegas ke dermaga, lalu melompat ke dalam sungai. Saat itu, Randall merasa seperti telah menemukan rumahnya. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat yang sama, inti naga bersisik yang ada di tubuhnya berputar dengan sangat cepat dan menyerap energi air yang melimpah di sungai itu. Tak lama kemudian, sebuah pusaran air berdiameter sekitar 5 meter mengelilingi Randall. Randall terkejut saat menyadari bahwa dia mampu mengendalikan pusaran air itu. Di bawah kendalinya, pusaran air besar itu berputar, lalu mengecil. Dia kembali menggunakan kekuatan pikirannya, lalu pusaran air itu berderak dan ukurannya kembali membesar dengan cepat. Dia seakan bisa mengendalikan air yang berada dalam jarak 5 meter darinya dengan leluasa. Seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas wilayah seluas 5 meter ini. Kemampuan ini membuat Randall benar-benar gembira. Dia tahu semua perubahan ini terjadi karena inti naga bersisik. Randall tiba-tiba menyelam jauh ke dalam air agar tidak dilihat orang lain. Dia ingin mempelajari kemampuan ini lebih jauh lagi. Namun, saat menyelam jauh ke dalam air, Randall menyadari ada sesuatu yang lebih menakjubkan yang terjadi padanya. Dia bisa melihat pemandangan di dalam air dengan sangat jelas. Jangkauan penglihatannya bahkan lebih luas daripada di daratan. Randall bisa melihat semua pemandangan di dalam air. Ada gerombolan berbagai jenis ikan, udang besar dan kepiting di sana. Dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Jantung Randall berdegup dengan kencang. Sungai ini adalah percabangan dari Sungai Sudden. Seluruh ikan, udang, dan kepiting di sungai ini liar dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Berhubung dalam beberapa tahun terakhir ada larangan untuk menangkap ikan, beberapa jenis ikan liar dan langka telah menjadi populer. Begitu ada hidangan ikan sungai besar yang muncul, beberapa orang kaya akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Randall berpikir, dengan kemampuan yang diberikan oleh inti naga bersisik, akan mudah bagiku untuk menangkap makhluk hidup di sungai yang mahal. Saat itu, aku akan mendapatkan banyak uang dan tidak perlu bekerja keras lagi. Aku tidak perlu mendengarkan mereka. Saat itu, aku akan menjadi orang kaya, menikahi wanita cantik, dan mencapai titik puncak di hidupku. Saat memikirkan hal ini, Randall tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan target. Di kedalaman sungai yang berada tidak jauh darinya, ada tumbuhan air yang rimbun. Ada banyak kepiting berukuran besar di tumbuhan air itu dan sekitarnya. Ada sekitar 40 kepiting dengan ukuran berbeda di sana. Total berat semua kepiting itu mungkin mencapai 10 kg. Dia berpikir, harga kepiting di pasar mencapai Rp230.000 per kilogram. Jadi aku bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Saat memikirkan hal ini, Randall merasa sangat senang. Setiap kepiting bernilai puluhan ribu rupiah. Randall segera melepas kaosnya, mengikat kerah dan lengan bajunya, lalu berenang ke pinggir tumbuhan air itu. Mungkin karena efek dari inti naga bersisik, Randall bisa berenang seperti ikan besar dan bergerak ke tepi tumbuhan air itu dengan hati-hati. Kemudian, dia segera menangkap seekor kepiting dan memasukkannya ke dalam kantong yang terbuat dari pakaiannya tadi. Randall tertawa. Randall sangat senang karena dia bisa menangkap kepiting itu dengan sangat mudah. Naga bersisik memberinya kemampuan untuk membelah air. Saat dia mengulurkan tangannya, air sungai itu terbelah, jadi dia bisa menangkap kepiting itu dengan mudah. Selain itu, dia bisa berdiri tegak di dalam air. Tubuhnya tidak mengambang atau tenggelam di dalam air. Dengan kata lain, dia bisa berjalan dengan tegak di dalam air. Pori-porinya bisa menyerap oksigen dari dalam air, jadi dia tidak perlu bernapas.
Luar biasa. Kemampuan ini sangat mengagumkan. Para pengendali air di dalam novel tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Randall seperti seekor naga bersisik. Dia membatin, "Apa? Kepiting itu ingin kabur, ya?" Kepiting besar itu seperti merasakan bahaya. Dengan cepat, kepiting itu mengaduk lumpur dan mencoba bersembunyi di tumbuhan air. Namun 1 detik kemudian, Randall berhasil menangkapnya tanpa suara. Tidak peduli seberapa keras kepiting itu berusaha melepaskan diri dengan kedelapan kakinya, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman tangan Randall. Randall berpikir, berat kepiting ini setidaknya 0,5 kilogram. Dia menangkap kepiting itu. Berat kepiting itu membuat Randall senang. Dia pun memasukkan kepiting itu ke dalam pakaiannya dengan riang. Randall dengan cepat mengambil kepiting lain yang berada di pinggir tumbuhan air. Kemudian dia mencabut tumbuhan air itu dan melihat kepiting-kepiting besar lain di sana. Dia pun menangkap dan memasukkan kepiting-kepiting itu ke dalam pakaiannya. Setelah 2 menit, pakaiannya sudah penuh dan tidak bisa memuat lebih banyak kepiting lagi. Randall melihat ke dalam tumbuhan air dengan tatapan kecewa. Masih ada beberapa kepiting besar di sana. Mereka tampak memegang capit mereka dan mata mereka bergerak dengan waspada. Randall membatin, "Lupakan saja. Sudah waktunya makan malam. Mike pasti khawatir jika aku pulang terlambat. Lagi pula, dengan kemampuan dalam airku, aku tidak perlu terburu-buru." Randall mengangkat kaosnya yang sudah penuh dengan kepiting itu dan bersiap naik daratan dengan perasaan puas. Namun, tiba-tiba, ada seekor makhluk hitam yang keluar dari sekumpulan tumbuhan air dengan cepat. Panjang makhluk itu lebih dari 1 meter dan gerakannya sangat cepat. Randall terkejut. Mata Randall melebar. Dia akhirnya menyadari bahwa makhluk itu adalah seekor ikan gabus yang sedang mengejar ikan badut kecil. Randall membatin, "Astaga, ikan gabus itu besar sekali." Ikan gabus adalah ikan karnivora yang ganas. Berudu, ikan kecil, ikan badut, dan udang adalah makanan ikan gabus. Oleh karena itu, ikan ini lebih bergizi daripada ikan biasa, terutama ikan gabus liar. Ukurannya juga sangat panjang, jadi ikan ini pasti sangat langka. Randall tidak menyangka akan menemukan ikan gabus di sini. Dia benar-benar beruntung. Randall membatin, "Berhubung kita sudah bertemu, aku tidak akan melepaskanmu." Melihat ikan gabus besar itu berada 5 meter darinya, Randall tersenyum jahat, lalu membuat postur berlari cepat. 1 detik kemudian, Randall tiba-tiba melesat seolah-olah dia telah menginjak pegas. Sekarang, Randall sedang lari dengan cepat di dalam sungai. Berkat inti naga bersisik, dia merasa seperti sedang berjalan di tanah yang datar. Larinya bahkan lebih cepat daripada saat berada di daratan. Saat ini, dia seperti sebuah torpedo yang melesat dengan cepat. Dia seperti membelah air, lalu tangannya menangkap ikan gabus yang besar itu dengan cepat. Ikan gabus meronta-ronta. Di dalam air dengan kedalaman beberapa meter itu, ikan gabus yang ketakutan itu terus meronta-ronta di genggamannya. Randall membatin, "Ternyata kamu kuat juga ya." Randall mengangkat alisnya dan tersenyum mencemooh. Di daratan saja, ikan gabus itu lebih kuat daripada orang dewasa, apalagi di air. Jika hal ini terjadi di masa lalu, Randall mungkin tidak bisa menahan ikan itu sekalipun dia memeluk ikan itu dengan seluruh tenaganya. Namun, sekarang berbeda. Kekuatan Randall sudah meningkat pesat. Jika dia hidup di zaman dahulu, dia akan menjadi jenderal terkuat yang mampu memenggal kepala pemimpin musuh yang dilindungi ribuan pasukan. Sedangkan ini hanyalah seekor ikan gabus. Tidak peduli seberapa keras ikan itu meronta, Randall berhasil menahannya dengan erat. Meskipun dia sudah sampai di daratan, Randall tidak melonggarkan cengkeraman tangannya. Ikan gabus besar itu tidak bisa hidup tanpa air. Oleh karena itu, kekuatannya yang hebat melemah dengan cepat dan ikan itu akhirnya berhenti melawan. "Aku menang!" Saat melihat ini, Randall tersenyum. Dia mengambil pakaian bersihnya di tanah. Setelah menyampirkannya di bahunya, dia langsung pulang ke rumah Mike.
Bab 3, Hidangan Laut yang Berharga. Randall tergesa-gesa pulang untuk menghadiri kencan butanya. Namun, dia tidak menemukan makanan di rumah. Oleh karena itu, Randall harus makan di rumah pamannya. Dari luar halaman paman Randall membuka pintu. Suara Randall pun terdengar sebelum dia masuk ke rumah itu. "Paman, apakah makan malamnya sudah siap? Harum sekali wanginya." "Oh, kamu sudah pulang, Randall." Terdengar suara bangku digeser. Mike keluar dengan tangan yang memegang sebatang rokok di belakang punggungnya. Mike berpakaian seperti orang pedesaan pada umumnya, dengan bahu yang agak membungkuk dan wajah yang biasa-biasa saja. Orang itu adalah Mike, paman Randall. "Mengapa kamu baru pulang saat jam makan malam?" Mike memelototi Randall. Jane keluar dan menoleh kepada Randall. "Kamu akan menghadiri kencan buta, jadi kamu harus bersikap lebih dewasa, mengerti? Ayo kita makan malam. Makanannya akan segera dingin." Randall sedang memegang sesuatu di tangannya dan tidak tahu harus berkata apa. "Apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apapun." Jane memperhatikan ikan yang dipegang Randall. Jane bertanya, "Randall, apakah kamu membeli ikan itu? Berapa harga ikan sebesar ini?" Mike pun mengernyit. "Apakah kamu harus membayar jika makan di tempatku? Kamu anggap aku ini apa?" Randall berkata, "Paman, Bibi, aku baru saja membersihkan halaman lama dan tubuhku berkeringat. Jadi, aku pergi ke sungai untuk mandi. Aku tidak membeli ikan ini, tetapi aku menangkapnya di sungai." "Kamu menangkap ikan ini di sungai?" Mike menjadi semakin marah. Dia memarahi Randall. "Kamu bisa menangkap ikan sebesar itu di sungai dengan tangan kosong? Apa kamu sedang bercanda?" "Paman, aku tidak berbohong. Kebetulan ikan ini terjerat jaring rusak, jadi aku bisa menangkapnya." Randall pun mengatakan alasan yang sudah dia siapkan sebelumnya. "Apa kalian tahu ikan jenis apa ini? Ini ikan gabus. Ikan gabus sungguhan. Biasanya, ikan gabus yang dijual di pasar berukuran sangat kecil. Namun ukuran ikan gabus ini sangat besar. Kalian tidak akan menemukan ikan sebesar ini di semua pasar di negara ini. Jadi bagaimana mungkin aku bisa membeli ikan sebesar ini di kota kita?" "Apa? Ikan gabus?" Saat mendengar ikan itu adalah ikan gabus, Mike segera menghampiri Randall dengan tatapan terkejut. Mike melihat ikan itu dan kaget. "Ini ikan gabus sungguhan," kata Mike. "Ikan sebesar ini pasti mahal." Mike akhirnya mempercayai Randall, lalu dia berkata kepada Jane, "Cepat ambilkan baskom. Randall, cepat masukkan ikan itu ke dalam baskom. Ikan itu jangan sampai mati. Ikan gabus sebesar ini sangat langka. Ini adalah ikan monster. Ikan ini sangat berharga." Mike mengisi sebuah baskom besar dengan air, lalu memasukkan ikan gabus itu ke sana. Kemudian Mike mendorong sepeda roda 3-nya. "Randall, cepat angkat baskom itu ke sepeda. Ayo kita pergi ke pasar ikan untuk menjual ikan besar ini. Jika ikan ini mati, harganya akan menjadi murah." Jane berkata, "Jangan pergi. Ini sudah waktunya makan malam. Makanlah terlebih dahulu sebelum kalian pergi ke pasar." Mike dengan cepat membalas, "Kamu tahu apa? Saat ini, para manajer hotel di kota sedang berada di pasar ikan untuk membeli ikan-ikan segar yang baru saja ditangkap. Ikan gabus ini sangat besar dan juga liar. Mereka pasti akan menyukai ikan ini. Setidaknya harga ikan ini mencapai 2 kali lipat dari harga pasarnya." "Apa? Ikan ini semahal itu?" Mata Jane melebar karena terkejut. Ternyata ikan gabus itu sangat mahal. Jane tidak menghentikan mereka lagi dan justru mendesak mereka agar segera berangkat. Di sisi lain, Randall pun tercengang. "Paman, apakah harga ikan gabus benar-benar semahal itu?" "Tentu saja," Mike berkata. "Randall, harga di pasar ikan selalu berubah-ubah setiap harinya. Ikan gabus ini adalah harta karun.
Harganya pasti lebih tinggi dari yang kukatakan tadi. Saat mendengar ini, Randall tiba-tiba merasa sedikit bingung. Randall tidak menyangka betapa cepatnya harga di pasar ikan berubah sejak terakhir kali dia ke sana bertahun-tahun yang lalu. Randall membuka bajunya yang menonjol dengan sorot mata penuh harapan. Lalu, bagaimana dengan kepiting, Paman? Berapa harga kepiting sekarang? Kepiting? Mike pun menoleh dan melihat lengan baju Randall yang menonjol. Mata Mike langsung berbinar. Apakah kamu juga menangkap kepiting? Iya, ada lebih dari 30 kepiting yang berhasil kutangkap. Setelah mengatakan itu, Randall mengeluarkan semua kepiting itu. Wah! Ketika melihat kepiting-kepiting itu, Mike tidak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Kepiting-kepiting ini besar sekali. Yang ini, dan yang ini, semuanya berukuran besar. Randall, hari ini kamu benar-benar beruntung. Kepiting itu dijual satuan. Kepiting kecil bisa dijual dengan harga Rp150.000, dan kepiting yang lebih besar bisa dijual seharga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Mike mengatakan itu dengan penuh semangat saat melihat kepiting-kepiting itu. Apa? Harga kepiting sudah semahal itu sekarang? Benarkah harga kepiting bisa semahal itu, Paman? Randall tersentak tak percaya saat mendengar ucapan Mike. Randall tahu jika harga kepiting memang mahal, tetapi dia tidak pernah menyangka ternyata harganya bisa semahal itu. Randall pernah mendengar bahwa kepiting termahal hanya berharga 4,5 juta rupiah. Saat itu, harga kepiting sangat mahal karena kepiting memiliki makna yang istimewa. Saat itu tahun ke-2020. Hanya dalam 2 tahun, harga kepiting telah meroket hingga puluhan juta rupiah. Mahal? Mike mendengus. Randall, kamu bekerja di kota besar. Apakah kamu tidak tahu jika orang kaya sangat suka makan makanan yang mahal? Itu adalah kepiting jantan. Harga kepiting jantan sangat mahal. Sudah, jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo kita pergi ke pasar ikan sekarang. Jika ada yang mati, kita akan rugi besar. Mike menarik Randall, lalu naik ke atas sepeda roda 3-nya dan segera berangkat ke pasar ikan. Desa Mese terletak di pinggir kota. Jadi, mereka tiba di pasar ikan hanya dalam beberapa menit. Mereka masuk ke pasar ikan. Saat melihat pasar ikan yang sepi, Randall sedikit terkejut. Paman, pasar ikannya sepi. Mike tersenyum dan menjelaskan. Orang-orang sudah pulang untuk makan malam. Oleh karena itu, pasar ikan ini sepi. Orang-orang yang masih berkeliaran di pasar ikan di jam-jam seperti ini adalah para orang kaya. Orang-orang ini memiliki selera makan yang unik. Mereka suka pamer dengan membeli ikan-ikan segar yang baru saja ditangkap. Sebagian lagi adalah para manajer pembelian hotel atau pemilik restoran. Mereka datang untuk hal-hal membeli ikan-ikan segar terbaik. Singkatnya, mereka adalah target kita. Baik, apakah kita perlu berteriak? Randall bertanya kepada pamannya. Mereka pasti tahu kita punya ikan yang segar. Kita hanya perlu duduk dan menunggu mereka. Mike berkata dengan santai. Dia segera memarkir sepeda roda 3 miliknya ke lapak yang menempel di dinding, kemudian menyalakan rokok. Begitu melihat sikap Mike, Randall berpikir jika Mike benar-benar orang yang sangat pengalaman. Tak lama kemudian, ada kerumunan orang yang mendatangi lapak mereka. Bab 4, wanita kaya di pasar ikan. Beberapa orang mempercepat langkah kaki mereka dan berbincang-bincang sebelum sampai di kios. Hari ini kamu menangkap sesuatu yang bagus? Jaga sikapmu. Apa ada makanan laut kelas atas yang segar dan baru ditangkap dari dalam air? Luar biasa. Jangan khawatir. Sudah pasti semuanya segar dan baru ditangkap. Mike menarik rokoknya kemudian menunjuk ke dalam baskom. Seekor ikan gabus yang panjangnya lebih dari 1 meter dan ada lusinan kepiting besar yang ukurannya sama semua. Apa? Ikan gabus liar panjangnya lebih dari 1 meter? Benarkah? Semua orang merasa ragu-ragu ketika mendengar ada ikan gabus sebesar itu.
Mereka langsung bergegas melihatnya dan tidak menghiraukan kepiting-kepiting yang ada di samping. Orang-orang berteriak ketika melihat ikan gabusnya. Aduh! Besar sekali ikan gabus itu! Benar-benar sepanjang lebih dari 1 meter dan tebalnya sama seperti pahaku. Ikan itu terlalu besar. Ikan gabus itu pasti beratnya setidaknya mencapai 10 kilogram. Aku tidak percaya dengan ukuran ikan gabus itu. Bisa melihat ikan gabus sebesar ini pada zaman sekarang sangatlah langka. Aku hanya pernah melihat ikan gabus sebesar ini di sekitar tahun 1990 ketika ada banjir. Akan kubeli ikan gabus itu. Harga pasaran untuk ikan gabus adalah